الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته في كل وقت لعلكم ترحمون. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah kita selalu mengulang-ulang kalimat tersebut sebagai bentuk tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat begitu besar, 24 jam mengalir terus ke kita. Makanya menurut para ulama, kata-kata al di sini adalah al-istighraq, yang menunjukkan bahwa seluruh pujian hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis disebut Ahmadul Hamidina li Rabbih, orang yang paling banyak pujiannya kepada Allah adalah nanti paling terdepan safnya, barisannya nanti di padang mahsyar. Untuk melengkapi itu, marilah kita tak lupa memanjatkan salawat dan taslim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sosok yang paling berjasa. Apa jasanya Rasulullah? Adalah membawa umatnya minat zulumati ila nur, dari kegelapan. Maksudnya di sini adalah jahiliyah menuju kepada cahaya. Dalam hal ini adalah dinul Islam, agama Islam. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah yang ditulis oleh seorang ulama besar, namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali, yang merupakan guru daripada Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, Allah yarhamu. Beliau, nama kitabnya adalah Kitab Rakaizul Iman, yang artinya tiang-tiang atau pilar-pilar keimanan, bainal aqli wal qalbi, antara akal dan hati. Beliau menulis, ada seorang santri, pelajar, penuntut ilmu, namanya Unwan, yang umurnya 94 tahun, masih haus yang namanya ilmu pengetahuan. Mungkin dia mempresentasikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Dalam Islam, menuntut ilmu itu tidak ada istilah pensiun sepanjang hayat. Kenapa? Karena ilmu ini kita akan bawa sampai akhirat. Makanya jamaah kalau mau amalnya mengalir terus sekalipun sudah wafat, kata kuncinya adalah intashir ilma, sebarkanlah ilmu pengetahuan. Inilah yang
dilakukan oleh unwan di suatu pengajian yang dibawakan oleh Al-Imam Ja'far Shadiq, salah satu cucu atau ahlul bait dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu dia datangi pengajiannya di Masjid An-Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Pertanyaannya adalah, ya Syekh, ya Imam, ma hakikatul ubudiyah? Wahai Imam, wahai Syekh, apa itu hakikat yang namanya pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala? Mendapatkan pertanyaan seperti itu, Syekh Al-Imam Ja'far Shadiq menyebutkan bahwa al-hakikatul ubudiyah, hakikat pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, ada 3. Yang pertama, alla yara al-'abdu li nafsihi bima hawwalahu Allahu malakan li'anna al-'abida la yakuna lahum malikun. Hakikat pertama pengabdian kepada Allah, yaitu seorang hamba, seorang abdi tidak boleh menganggap apa yang ada dalam genggamannya, apa yang ada dalam wewenannya, apa yang ada dalam kekuasaannya adalah sebagai hak pribadi atau hak mutlak, karena semuanya adalah muaranya, asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut dirinya Al-Ghaniyyu, yang maha kaya. Kekuasaan, harta, pendidikan, ilmu pengetahuan, keluarga, kekuasaan, semua adalah titipan, semua adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, nanti di padang mahsyar kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 4 pertanyaan. Salah satunya adalah la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Awalan an umrihi fima afnahu. Pertanyaan pertama yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah umur, an umrihi fima afnahu, umur, usia yang aku berikan, kata Allah, fima afnahu, di mana engkau habiskan, di mana engkau pakai, apakah dalam kebaikan atau sebaliknya, na'udzubillah. Nah, tentu pertanyaan ini alhamdulillah kita sudah realisasikan, kita sudah buktikan bahwa umur, usia, sisa-sisa yang Allah berikan ini kita pakai dalam kebaikan. Dalam hal ini melaksanakan salat Jumat, sekalipun kesibukan dunia tidak ada habis-habisnya. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Yang Allah nilai menghadiri salat Jumat jauh lebih baik, jauh lebih besar pahalanya, yaitu daripada perdagangan. Wazarul bai', tinggalkan sementara perdagangan, tinggalkan sementara kehidupan dunia menuju dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pahala yang kita dapatkan hari ini sifatnya kekal abadi, sementara dunia dan segala isinya hanyalah sementara dan hancur dan pasti kita akan tinggalkan. Makanya Allah sebut wazarul bai', menghadiri salat Jumat itu lebih besar pahalanya, lebih kekal pahalanya dibandingkan dunia beserta isinya. Itulah hakikat pertama daripada pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu para ulama mengatakan wamal mal wal walud illa wada'i. Tidaklah keluarga, harta, jabatan, ilmu pengetahuan, titel-titel dan seseluruhnya itu hanyalah aksesoris dunia saja. Itu hanyalah titipan,
dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua yang saya sebutkan tadi, wa kana anhu mas'ula, pasti Allah akan meminta pertanggungjawabannya. Kemudian yang kedua, kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, hakikat pengabdian yang kedua adalah wa yaj'alu ishtighalatun fima amara Allah taala bihi wa nahahu anhu. Seorang hamba harus menjadikan segala aktivitasnya, segala pekerjaannya berkisar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarangnya. Yang menurut bahasa Al-Qur'an adalah ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Bagaimana kita ini melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena perintah daripada Allah itu adalah benar, dan orang yang melaksanakan itu adalah sebagai hamba Allah, atau bahasa Al-Qur'annya adalah Abdullah. Posisi manusia sebagai Abdullah adalah posisi yang paling tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah menyebut nabi yang melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj, Allah tidak menyebut jabatannya sebagai nabi dan sebagai rasul. Buktinya dalam surah Al-Isra ayat pertama, subhanallazi asra bi'abdihi. Allah tidak mengatakan bi rasulihi atau bi nabiyihi, tapi Allah menyebut posisi nabi, status nabi yang paling tertinggi, yaitu Abdullah, abdihi, hambanya. Karena kita manusia, seperti yang saya sebutkan tadi dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah menyebut tujuan kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan manusia hanyalah untuk beribadah secara arti luas, hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Allah perintahkan kita laksanakan. Misalkan melaksanakan salat Jumat bagi laki-laki itu adalah wajib, dan alhamdulillah kita sudah tunaikan. Dan berikutnya wa tanha 'anil munkar, dan apa yang Allah larang, apa yang Allah larang maka kita hindari. Ya tentu banyak contoh-contoh di dalam Al-Qur'an. Baiklah katakanlah misalnya yang sekarang lagi viral, misalnya judi online. Itu sebenarnya sudah dari dulu, 1400 tahun yang lalu Allah sudah katakan bahwa al-maisir, judi itu tidak ada gunanya. Itu hanya ilusi untuk manusia cepat kaya, dan itu semuanya ujung-ujungnya adalah kebangkrutan, ujung-ujungnya adalah kesengsaraan. Jadi apa yang Allah katakan dalam Al-Quran itu adalah kebenaran mutlak, dan itu berlaku sampai hari kiamat. Dan yang ketiga, yang terakhir, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yudabbirul abda li nafsihi tadbira. Seorang hamba, seorang abdi tidak boleh memastikan bahwa segala sesuatu kecuali melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata-kata insya Allah yang biasa kita sering dengar, sekaligus kalimat itu adalah teguran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sewaktu didatangi oleh rahib pendeta Yahudi dari Yasrib, dari Madinah, yang dia tanyakan adalah ar-ruh, masalah nyawa, wal fityatu, dan tentang 7 pemuda yang Allah tidurkan selama 309 tahun. Dan yang ketiga dia tanyakan Raja Zulkarnain yang punya 2 tanduk.
sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, hina yas'aluhu anir ruhi wal fityatu wazul qarnain. Agana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa gadan akhbirukum bijawabi as'ilatukum. Ternyata besok, Nabi pastikan besok, dia tidak memakai kata-kata insyaallah. Apa yang terjadi? Walam yustasna fi zalik fahtabasal wahyu anhu 15 yauman. Besok tidak ada ayat turun, Jibril tidak turun dari langit. Baru 15 hari baru Jibril turun, sekaligus memantapkan, menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika gada illa ayyasha Allah. Jangan kalian mengatakan sesuatu, inni fa'ilun, sesungguhnya aku akan lakukan, saya mau lakukan, saya pasti lakukan, zalika gada, besok, dalam ukuran dunia, kecuali illa ayyasha Allah, kaitkan meminta izin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehebat-hebatnya manusia harus meminta izin kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penguasa alam semesta. Karena ada ungkapan orang Arab mengatakan, anta turid wa ana urid wallahu yaf'alu ma yurid. Anda mau, saya mau, tapi kemauan kita bersama baru terrealisasi berdasarkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan meminta izin, kata-kata insya Allah, jika Allah menghendaki. Ini dah 3 hakikat pengabdian kita kepada Allah. Pertama, jangan menganggap kekuasaan, harta yang melimpah, kemewahan, ilmu pengetahuan, anak keluarga itu adalah milik kita, padahal itu semua adalah amanah titipan dari Allah dan pasti akan ditanyakan. Yang kedua, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Makanya kita sebagai orang yang beriman, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Jangan seperti orang Yahudi, sami'na, kami dengar dulu Taurat, Injil, Al-Quran. Kalau cocok dengan akalnya, kalau cocok dengan hawa nafsunya, dia terima. Tapi kalau bertentangan dengan akalnya, rasionya, bertentangan dengan hawa nafsunya, wa asayna, sebentar dulu, dia tidak mau ambil. Kenapa? Karena menurut akalnya, menurut hawa nafsunya tidak sesuai. Itulah perilaku seperti yang digambarkan oleh Allah akhir daripada surah Al-Fatihah, waladhdallin. Siapa yang dimaksud di situ? Adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dan yang ketiga adalah jangan mengaitkan, memastikan sesuatu yang tidak pasti besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah, jika Allah menghendaki. Mudah-mudahan ada keberkahannya khutbah yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang, karena tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, kurang lebih 98 hari lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ala ihsani wa syukru lah ala taufiqihi wa imtinani, wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنكم واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك والملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر إخواننا المسلمين في فلسطين وانصر مجاهدين في فلسطين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة